Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa alladzi bi ni'matihi tatanazzalu rahmat. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Darussalam, mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, taufik hidayah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik dan lebih baik lagi. Dan tema pada pagi hari ini, ayo berubah baik dan lebih baik lagi, ini mengambil dari tema spirit Muharram, yaitu hijrah. Hijrah itu artinya pindah dan berubah, dan juga spirit kemerdekaan, yang mana bangsa kita setelah merdeka kemudian alhamdulillah dengan diberikan banyak sekali kemudahan untuk bisa berubah menjadi lebih baik, meskipun ya, dalam menyikapi kemerdekaan sampai hari ini ya, kadang-kadang tidak habis pikir, ya, mohon maaf ya, mensyukuri nikmat, terutama nikmat kemerdekaan itu dengan semakin baik, semakin dekat kepada Allah, bukan pada nambahi murka Allah. Silakan lomba-lomba, silakan ada gerak jalan sehat macam-macam, jangan ada maksiat. Masih banyak di beberapa tempat, saya nggak tahu di Jenengan, misalnya joget-joget, baik itu ya, mungkin dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, terus pembagian hadiah macam-macam, tapi sangat mengundang murka Allah, mengundang azab Allah ketika melakukan maksiat-maksiat yang tidak pada tempatnya, mengundang artis lokal, pakai elektron dan lain sebagainya. Maka COVID yang sudah 2 tahun itu mestinya harus jadi pelajaran berharga. Selama 2 tahun tidak ada perayaan 17 Agustus, tidak ada joget-joget, tidak ada maksiat-maksiat seperti itu harusnya menjadi sebuah pelajaran. Maka kita semuanya, saya pribadi mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak menurunkan azab yang lebih berat daripada COVID untuk nanti kembali seperti beberapa tahun kemarin. Untuk tanggung jawab itu Pak RT, Pak RW dan Pak Lurah yang ada di daerah itu. Tanggung jawab dunia akhirat, moral dan material. Kita masih mengadakan acara-acara semacam itu, mohon maaf. Ini mengundang murka Allah. Dalam bentuk yang lain Allah sangat mudah sekali. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab Allah pedih. COVID itu azab Allah, bukan sekedar penyakit. Peringatan dari Allah dan pembelajaran untuk kita semuanya untuk semakin lebih baik lagi dan semakin jadi yang baik ini. Mohon maaf, mudah-mudahan di daerah Panjenengan, di wilayah Jenengan tidak ada, tapi di beberapa tempat itu masih terjadi seperti itu. Bahkan kemudian di tempat-tempat yang kemarin itu di halamannya masjid mana itu yang sempat viral itu di luar Jawa, dan teras atau halaman masjid dipakai joget senam apa atau apa, tapi intinya adalah joget, meskipun pada akhirnya takmirnya minta maaf, pelecehan tempat ibadah,
pelecehan masjid dan berani-beraninya mengundang murka Allah yang perlu untuk kita perhatikan ke depan. Jamaah maka spirit hijrah, spirit kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan yang para pahlawan kita itu mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, darah, bahkan nyawa untuk memerdekakan negeri kita ini. Ya, harusnya kita pandai, kita gunakan otak waras kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan yang baik. Kalau nggak bisa adakan acara, lebih baik diam seperti tahun-tahun yang kemarin kita hanya di rumah. Insya lebih bagus daripada kita kemudian udah buat waktu, tenaga, uang untuk membayari artis lokal sampai joget semalam suntuk dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu. Kita mau pengen ada Allah lebih berat lagi, yang seperti apa lagi? Ini loh yang kita khawatirkan itu. Karena wala in kafartum inna adzabi lasyadid, surat Ibrahim ayat 7 ini nggak akan main-main gitu. Allah bisa menurunkan adab spontanitas saat itu, bahkan lebih berat di wilayah ini dan seluruhnya. Dan di situ orang-orang yang baik pun juga akan kena. Misalnya ada longsor, banjir, tsunami, itu kan tidak hanya orang-orang yang rusak aja yang kena, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh pasti akan juga kena dampak daripada itu semua. Maka Pak Zainuddin Amzil dulu ketika kemudian melarang orang yang minum minuman keras, melarang orang yang zina, orang yang dosa maksiat itu, ketika kemudian dijawab yang dosa kan dosa saya, bukan jenengan gitu. Yang berbuat yang minuman keras adalah saya, mulut saya gitu. Udah dijawab sama Ustaz Zainuddin Amzil almarhum, Allah yarham, iya, tapi adabnya tidak hanya menimpa lo, semuanya pasti akan terkena dampak gitu. Nah ini yang awal untuk perlu untuk kita perhatikan bersama, terutama mungkin yang punya kebijakan dan wewenang kekuasaan RT RW, jangan ikut masyarakat. Kalau masyarakatnya baik nggak apa-apa, tapi kalau masyarakat rusak, maka pertama kali nanti dimintai pertanggung jawab oleh Allah adalah RT, RW, dan lurah yang ada. Alhamdulillah, Allah alam. Itu yang pertama yang saya sampaikan di forum yang seperti ini, ya, dan saya berharap kita semakin pintar, bukan semakin bodoh dan goblok. Karena kita dikasih akal, kita dikasih hidayah sama Allah. Jangan dirusak wilayah kita, bangsa dan negara kita dengan dosa dan maksiat yang itu akan mengundang murka Allah yang jauh lebih berat lagi, adab dan adab. Allah a'lam. Baik, kemudian spirit hijrah dan spirit kemerdekaan kita berubah menjadi lebih baik lagi, berubah dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang akidah, sama alhamdulillah kita upayakan keluarga besar kita steril dari SDBC, syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Dan ini pun juga sampai hari ini masih banyak sekali terjadi. Kalau panjenengan ikuti media, TV dan medsos, sebelum 1 Muharram kemarin, kemusyrikan masih banyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Gerbek Sulo, satu Sulo, kirap Kiai Slamet, Kebu, dan masing-masing pada menunggu dan rebutan kotorannya Kiai Slamet, Kebu itu teletong, karena diyakini teletong itu bisa memberikan kekuatan, ada yang pakai masker agar bisa glowing dan good looking dan lain sebagainya, ada yang dipakai untuk bisa tolak bala macam-macam. Ini kan jelas sekali musyrik. Ada larung pusaka, terus di Blitar itu ada memandikan gong Kiai Prada dan beberapa keris-keris pusaka yang ada di Blitar itu. Dan yang jadi masalah adalah semua pada berebut air bekas cucian gong yang penuh dengan karat dan kotor itu, yang itu diyakini bisa menyembuhkan penyakit, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Ini kan musyrik. Sebagaimana waktu di Jombang ada anak
kecil yang waktu itu bisa mencelupkan batu ke air yang kotor dan sebagainya, itu yang pada akhirnya ketika yang bersangkutan sakit nggak bisa berbuat apa-apa dan harus dibawa ke rumah sakit untuk opname di rumah sakit. Di Malang Raya juga ada kegiatan seperti itu dengan nama bersih desa dan lain sebagainya. Kegiatannya bersih desa kalau seandainya kerja bakti nggak apa-apa, tapi ketika bersih desa kemudian diisi dengan memberikan sesajen kepada pantai selatan, Lor Kidul, atau bersih desa dengan membersihkan dengan memberikan sesajen kepada yang bau rekso, lembah dan daerah itu biasanya ke punden-punden. Nah ini kan masuk dalam kategori musyrik. Jamaah rahimahullah, ini pertaruhan dan ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama mereka untuk bisa aman dan kemudian menghindari seperti ini agar mereka masih bisa melaksanakan itu semuanya pakai bahasa melestarikan budaya. Melestarikan budaya memang wajib. Rasulullah juga melestarikan budaya, tetapi kalau budaya itu sesuai dengan syariat Islam. Bahkan syar'un man qablana syar'un lana, syariat sebelum kami adalah syariat kami. Misalnya Rasulullah melestarikan budaya menghormati tamu, budaya menghormati tetangga, budaya Rasulullah khitan, mengajarkan sampai kita kemudian juga khitan, karena khitan ini kan sebenarnya syariat Nabi sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim masih dijalankan oleh Rasulullah, nggak apa-apa kalau sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau ini semuanya kan sebenarnya adalah syariat dan ajarannya agama sebelum Islam, dan ini jelas-jelas musyrik. Nah, ini perlu untuk kemudian kita jaga, dan sebenarnya tidak ajarannya Wahabi. Artinya ketika kemudian ada seseorang yang bahas masalah ini lalu kemudian itu anti NKRI, itu adalah Wahabi, itu adalah anti budaya. Enggak, kita bicara sebenarnya masalah Islam. Bahkan kalau kita lihat awal-awal Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, terus Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU juga memberantas ini semua, STBC, budaya-budaya yang ajaran agama sebelum Islam kan memang lebih dulu masuk di Indonesia, sehingga akulturasi budaya Hindu-Buddha itu sering kemudian diambil dan diadopsi oleh orang-orang Islam. Maka ini juga harus perlu untuk kita perkuat untuk kita dan keluarga kita. Ya, insya Allah kalau untuk kita insya Allah sudah bagus, tapi terutama yang juga terkait dengan ini jamaah rahimahullah, sampai hari ini umat Islam secara keseluruhan itu masih takut dengan hari baik, hari jelek, dan Muharram ini dijadikan bulan jelek, bulan sial. Itu masih banyak. Dan ini di Malang. Malang itu yang katanya kota religius, kota yang agamis. Bulan ini Suro dan kemarin bulan Solo, ya, itu nyaris tidak ada hajatan, ada ketakutan. Dianggap bulan jelek, padahal Islam mengajarkan bulan Solo kemarin, Dzulqa'dah, dan bulan ini Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Selain bulan Ramadan, Allah memuliakan 4 bulan, Ashhurul Hurum, 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah Solo, kemudian Dzulhijjah besar, kemudian Muharram Suro, dan yang keempat itu Rajab. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi diyakini bulan ini bulan sial, sehingga nyaris tidak ada hajatan sama sekali. Dalam Islam tidak ada hari baik, hari jelek, semua hari baik. Yang terbaik adalah hari Jumat. Kalau kita meyakini ada sebuah hari itu jelek, kalau kita meyakini ada sebuah bulan itu jelek, berarti kita meyakini yang membuat hari itu jelek, tidak adil. Yang membuat hari adalah Allah, yang membuat bulan adalah Allah. Itu namanya tidak beradab kepada Allah. Dan itu yang sangat harus kita jauhi. Maka kalaupun mungkin barangkali ada di antara kita sebagai edukasi ke masyarakat, kita katakan hajatan pada bulan seperti ini, nggak apa-apa, jangan takut. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Panjenengan mau mantu bulan ini, malam kosong jam berapa saja minta, insya Allah nggak akan tabrakan dengan yang lain. Kok banyak kosongnya?
ngundang jamaah, ngundang tetangga juga insya Allah, guru itu juga insya Allah akan didatangi karena cuma satu atau dua. Jangan takut, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat nggak ada gini. Kakak saya, kakak ipar dan adik ipar saya tinggal di Bekasi, nggak ada kepercayaan seperti yang ada di Jawa Timur seperti ini. Gitu. Nah, kita harus tunjukkan karena kita sudah paham ini semuanya. Ya, mau pindah rumah nggak apa-apa bulan ini. Ya. Orang mau bilang apa, komentar apa terserah. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mau hitamkan anak bulan ini, mau masuk rumah pada bulan ini. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya pernah menyampaikan fenomena kemusyrikan yang termasuk membatalkan syahadatain dan akidah di kita ada lebih 30 macam, termasuk perdukunan, macam-macam dan lain sebagainya. Kalau dukun insya Allah dengan sudah tidak, insya Allah tidak akan melakukan, ya, karena kemarin juga malah dapat diungkap oleh pesulap merah Marcel tentang Gus Samsudin dan lain sebagainya yang melakukan berbagai penipuan, trik-trik dan lain sebagainya itu yang insya Allah kita semuanya sangat paham. Datang ke dukun aja nggak diterima sholatnya berapa? 40 hari, 40 malam. Datang dan percaya kepada dukun itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Hadisnya ada sekali dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim dan beberapa hadis yang lain. Ini poin yang pertama yang perlu untuk kita perkuat ya, karena syirik itu dosa besar paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali Allah berfirman dalam bahasa yang sama di surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Dosa syirik menjadikan batal, terhapus, terdelet semua amal ibadahnya. Kata Allah kepada Rasulullah Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Muhammad, jika kamu berbuat syirik, musyrik, maka terhapus semua ibadah-ibadah, amal-amal yang selama itu kamu lakukan. Bahkan kalau orang itu berbuat syirik, maka tempatnya nanti di neraka, bahkan neraka jahanam. Firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam bahkan khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir siapa? Min ahlil kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, orang-orang musyrik, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahanam, bahkan khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ini yang bicara Allah, bukan saya. Saya cuma menyampaikan dan ini yang harus kemudian kita perjuangkan. Makanya ayo kita berubah, tinggalkan keyakinan-keyakinan semacam itu. Gak usah takut. Saya nanti kalau begini saya dianggap anak yang kualat, saya dianggap begini menyalahi adat, gak sama dengan masyarakat, gak apa-apa. Kalau kemudian kita harus beda ketika tidak sama dengan yang lain, senyampang itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, kenapa tidak? Karena kita ibadah, kita hidup ini bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya, dalam aspek ibadah, Bapak Ibu, mari kita lebih rajin. Ibadah yang paling utama sholat, ini harus kita perhatikan dan benar. Sampai hari ini saya tidak menuduh, tapi ini dalam rangka untuk introspeksi ya, muhasabah. Sholat kita kadang-kadang masih asal sempat, asal ingat, dan akhirnya kemudian asal-asalan. Sholat yang kita lakukan kadang-kadang sisa waktu, sisa tenaga, sisa-sisa potensi, sisa-sisa pikiran, dan akhirnya juga asal-asalan. Pokoknya sekedar mengumpulkan kandungan, mengumpulkan kewajiban. Sholat yang kita lakukan masih belum seperti yang diharap. Dalam hal pelaksanaannya saja masih sering mungkin tidak dilaksanakan, ada yang bolong-bolong, kalaupun ada masih sering tertunda, ditunda-tunda.
Padahal yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui muadzin sekedar formalitas. Intinya adalah panggilan Allah. Padahal kalau kita dipanggil oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, 1 jam sudah siap. Ini yang manggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat, hayya 'alal falah. Ayo kita meraih kemenangan, kesuksesan dunia akhirat. Enggak juga berangkat. Sibuk pun bukan sesuatu yang sifatnya emergency. Sibuk nonton TV, sinetron, nonton sepak bola, sibuk main game, YouTube, sibuk masak. Padahal itu semuanya bisa ditinggalkan. Seandainya yang emergency, misalnya ketika kita tinggalkan sholat, kalau kemudian ada nyawa yang akhirnya melayang, misalnya dokter ahli bedah ketika sedang praktek mengoperasi pasien, kemudian dengan ada nggak bisa ditinggal untuk sholat, karena kalau ditinggal sholat balik lagi kemungkinan sudah meninggal. Nah, yang seperti itu boleh untuk ditunda. Menunda sholat itu ada ancamannya dalam surat yang kita sudah hafal sekali. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang suka menunda-nunda sholat, orang yang lalai ketika sholat itu fawailul, celaka. Bagaimana yang tidak melaksanakannya? Sholat ayo kita sungguh-sungguh. Ibadah banyak. Saya contohkan satu saja, karena sholat ini ibadah yang awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat as-sholat. Fa in sholuhat sholuhal amalu kullu wa in fasadat fasadal amalu kullu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti adalah sholat kita. Jika sholat kita baik, ibadah yang lain jadi baik, terkontrol. Tapi kalau sholat kita rusak, maka ibadah yang lain jadi rusak. Dalam hal pelaksanaannya saja, ayo kita lebih sungguh-sungguh. Apapun kesibukan berhenti ketika Allah manggil. Karena di dunia ini tidak ada yang jauh lebih utama dibandingkan sholat. Apa? Kerja, cari uang, gak ada selesainya. Dan itu kecil. Cari rezeki memang wajib, tetapi waktunya sholat. Insya Allah dengan kita sholat nanti Allah akan memudahkan rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar takwa, taat kepada Allah, melaksanakan ibadah, sholat dengan baik, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan akan memberikan jalan keluar. Ini sudah firman Allah. Maka jangan sampai kemudian sholat itu ditunda hanya gara-gara mencari rezeki. Padahal dengan sholatlah Allah akan memberikan dan memperlancar rezeki gitu. Ini pemahaman yang seperti ini harus selalu kita hidupkan, kita miliki gitu. Kesibukan apapun berhenti ya. Panjenengan mungkin ada yang pernah haji atau umroh, itu 1 jam 2 jam sebelum adzan itu sudah pada berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Toko-toko semua berhenti, bahkan di sana ada polisi yang memeriksa kalau ada yang masih buka, tutup. Alhamdulillah hasilnya kan luar biasa. Orang Saudi itu kerjanya cuma berapa jam karena sering tutupnya ketika sholat, tetapi barokah dan kaya-kaya. Kita kerjanya kadang-kadang sebelum subuh sudah berangkat, jam 9, jam 10 malam baru pulang. Utangin ngeretek. Fakta kan gitu. Gak barokah. Sholat kadang-kadang asar dijamak dengan maghrib. Itu pun kadang-kadang ya karena faktor, hanya karena memperingati 17 Agustus, karena karnaval. Sholat ditinggalkan, ada yang dijamak sedang berbakar, kemudian karena karnaval itu kadang-kadang rias ke salon itu sebelum zuhur, kemudian berangkat, pulang itu habis isya, zuhur, asar, maghrib, isya itu ditinggalkan. Hanya karena karnaval, kalah lagi. Ini yang harus kemudian kita benahi yang seperti gini. Jangan main-main Bapak Ibu dengan sholat. Apapun kegagalan kita di dunia ini, gagal rezeki, gagal rumah tangga, gagal anak-anak kita, periksa sholat kita.
perbaiki sholat. Sumbernya di situ. Raja Salman ketika kedatangan Barack Obama sedang sibuk pembicaraan bilateral antara dua negara, ketika adzan berhenti, bahkan sebelum adzan dikumandangkan, izin saya break, saya sholat dulu, habis sholat kemudian balik. Kelasnya Raja Salman yang tidak begitu, menurut panjenengan tidak begitu agamis, tidak begitu religius, ditinggal, habis sholat kemudian baru balik. Itu tidak mengurangi hubungan bilateral dua negara, Saudi dengan Amerika. Maka tidak ada yang lebih utama dibandingkan sholat. Ya, jangan main-main. Ini kita baru hal pelaksanaan, belum kita bicara masalah kualitas, kekhusyuannya, tumaknina. Tumaknina itu adem, anteng, diem, tenang, gak kesusu tok. Kita kan sholat selalu begitu, kesusu tok. Ada yang salam kanan, salam kiri langsung, makanya launching itu. Ada apa? Sholat yang cuma 2 menit, 3 menit. Model saya dari panjangan wal asar dulu 2 menit, 3 menit. Kesusu tok. Kita sekarang ketika sholat itu berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Kita berhadapan dengan bapak mertua, ibu mertua saja, susu tok aja kadang-kadang ya dimarahi habis-habisan. Mbok ya sing jenah, sing enak, tumaknina. Makanya kan ketika mau sholat itu kalau pengen buang air kecil, buang air besar, selesaikan dulu, baru kemudian sholat. Lapar, makan dulu, baru kemudian sholat. Ayo ibadah kita harus kita perbaiki, terutama sholat. Kalau pengen sholat tepat waktu, jamaah. Mau dikata saya nggak ada musola, nggak ada apa-apa, misalnya bikin jamaah sendiri, bikin ruangan yang kerja itu di situ ada ruang tempat space yang kosong, gelar sajadah. Kalau nggak ada sajadah, seadanya ada koran, ada banner atau apa, yang penting suci. Ambil air wudhu, yuk ngajak satu yang lainnya sholat gitu. Alhamdulillah kalau seandainya ada musolanya, ada masjidnya dan sebagainya gitu. Harus kita perbaiki. Yuk, kalau kita memperbaiki semuanya, akidah, ibadah, ini berarti kita secara tidak langsung memperbaiki masyarakat, bangsa dan negara kita. Kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah limpah loh jinawi itu tadi, toto tentrem tentoraja itu kan bermula dari yang paling kecil tingkat RT. Ayo kita perbaiki semaksimal yang kita mampu, apa dengan kita mendatangkan barokah ridho Allah. Kita ikuti Allah, kita ikuti aturan Allah, maka Allah akan melimpahkan itu semuanya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita berubah dalam aspek akhlak. Ya. Akhlak, insya Allah bahasa kita juga sudah akhlak. Akhlak itu tercermin 2 hal, ucap dan sikap. Ucapan kita jaga pada siapapun, hormat, sopan, santun, elegan, beradab. Kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diam. Aktaruma yudkhilun nasu an-naro al-juhratan al-famu al-faraj. Mayoritas orang masuk neraka karena 2 lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. Mulut ini ucapan dan mulut ini makan minum yang haram. Memegang peran penting di dalam hal ini sampai kemudian ketika Rasulullah menyampaikan ikhfat lisanaka, jaga lisanmu, itu sahabat ada yang kemudian menanyakan, ya Rasulullah, apakah dengan lisan seseorang bisa masuk neraka? Kata Rasulullah, bahkan bisa masuk neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Dalamnya 70 tahun. Ada ungkapan dalam bahasa kita, mulutmu adalah harimau. Anjining rogo soko busono, anjining diri soko lati. Yuk kita perbaiki lisan kita, tutur kata kita.
Malang ini tidak kondusif. Gampang bisu-bisu, gampang ngamukan, omong kotor, porno, jorok. Rasulullah berikan contoh keteladanan, manggil istri nggak pernah langsung jangka jambal namanya. Ya Humairah, duhai wanita cantik yang kemerah-merahan pipinya. Masya Allah. Rasulullah, padahal beliau adalah nabi, rasul, pemimpin dunia, tidak serta-merta adigang-adigung, adiguna sapa sira sapa ingsun. Manggil istri namanya sudah baik, Aisyah, dia lebih baik lagi dengan ya Humairah. Mengorangkan orang ucapan, ya. Perbuatan juga begitu. Ayo kepada siapapun kita sopan, santun, menghormati orang, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Karena memang beliau juga bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kepada siapapun hormat ngalahan, ojo ngamuan. Di Malang itu juga begitu, dikit-dikit keserempet, senggolan sang ngamuk marah. Bahkan sekarang gampang sekali membunuh. Beberapa hari ini selain Verdi Sambo sama Putri Chandrawati, dan itu kan ada lagi yang kemarin itu purnawirawan TNI itu ya, yang dibunuh oleh seseorang yang permasalahan kecil sekali, keluar. Kalau sudah seperti itu, dunia akhirat nanti akan celaka. Di dunia masuk penjara, di akhirat bisa jadi masuk neraka karena itu dosa besar. Pada siapapun, suami pada istri, kita mulai dari keluarga, istri kepada suami. Ini nanti masuk dalam ini yang kita perbaiki keluarga. Nah ini lebih harmonis, romantis, sakinah, mawaddah warahmah, perhatian kepada suami istri, tingkatkan harmonisasi suami ke istri, istri ke suami, ngomong sing bener. Suami ini harus disentak, itok wae. Apa ada Pak? Ada istri yang model seperti itu. Mohon maaf, kadang-kadang golok beneri. Ada istri yang so wadis, so wejem, ngomong menyakitkan. Beberapa kali konsultasi ke kantor, ke rumah gitu, ya Allah, saya bilang sabar Pak, ujian panjenengan. Tolong kepada para istri, ya, jaga suami jenengan itu pemimpin panjenengan, surganya panjenengan. Kalau tidak melakukan sebuah kesalahan pun ada caranya untuk memperingatkan. Rebut ridho suami, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ojo disentai tok, pamane bojone jenengan, suamine jenengan wis kuru, krempeng, sentak pisan langsung mati. Dia mati nangis geru-geru, ya Allah. Jenengan kok mati, ya Allah, mendahului aku. Lalu ini saya urip di sentai tok, mati ditangisi. Masalah keluarga ayo kita perbaiki. Bahkan ini menjadi ukuran baik dan tidaknya seseorang. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sikapnya kepada suaminya, kepada istrinya. Ini ukuran parameter baiknya orang itu lihat dari situ. Hadis ini mengatakan jelas sekali, kebaikan seseorang itu bukan diukur dilihat dari banyaknya sholat, banyaknya puasa, infak, sedekah, dan banyaknya pergi haji atau umroh. Bukan. Baiknya seseorang dilihat dari bagaimana sikapnya kepada istri, kepada suami, memuliakan, mengagungkan pasangannya. Itulah baik dan tidaknya seseorang. Maka hijrah ini kan dalam rangka untuk itu.
semangat kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan dengan ayo kita perbaiki rumah, karena piramid Bapak Ibu, negara ini akan baik kalau terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat itu akan baik kalau terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Keluarga akan baik kalau terdiri daripada individu-individu, suami, istri, anak-anak yang baik. Tapi kalau dari awal suami, istri, anak ini rusak, akan menciptakan masyarakat yang rusak. Masyarakat rusak akan menciptakan negara yang rusak. Kita perbaiki bangsa negara kita ini. Kalau kita cinta NKRI harga mati, mari kita perbaiki itu. Bukan malah tambah dosa dan maksiat. Mengundang murka Allah itu namanya tidak cinta NKRI. Nangislah kalau kita di depan para pahlawan dulu yang memerdekakan negeri kita ini dengan siraman darah, nyawa, lalu kemudian diisi dengan dosa dan maksiat, narkoba, judi, sabu-sabu, pelacuran, perzinahan. Paling tidak kemudian kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, joget di mana-mana. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya kekuasaan. Kalau seandainya panjenengan punya kekuasaan, hanya dengan secari kertas, tanda tangan, tutup. Alexis, satu, tanda tangan, tutup. Apa namanya? Alexis itu kemarin karena apa? Perjudian atau karena minuman keras? Seperti Jakarta itu. Ada lagi yang kemarin apa yang Halloween, apa namanya itu? Halloween itu kan tanda tangan seret, tutup. Kalau kita punya kekuasaan, kita manfaatkan itu. Kita nggak punya apa-apa ya, kita hanya berdoa, istighfar sama Allah. Ya Allah, saya tidak kuasa untuk berbuat apa-apa untuk mengingkari kemungkaran. Maka mari ya kita perbaiki semuanya, termasuk keluarga ini, suami, istri, anak. Ayo ya kita lebih, tantangannya memang ke depan jauh lebih banyak lagi. Apalagi kita mau bicara masalah internet, anak-anak kita sudah terbiasa nonton pornografi, konten-konten dewasa. Kita nggak menyadari karena bapak ibunya juga nggak ngerti masalah IT, gaptek. Kadang-kadang lihatlah anak-anak kita, paling nggak kita omongin ojo delok sing tayangan-tayangan dewasa, pornografi. Selain dosa itu nanti anak pasti akan pengen kecanduan, dan itu bisa dipraktekkan kepada temennya macam-macam. Muncullah kenakalan remaja dan lain sebagainya, gara-gara ya kita sebagai orang tua juga tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman. Ini sekedar contoh Bapak Ibu, tantangannya besar sekali. Baik. Kemudian berikutnya dalam bidang ekonomi, terutama para suami, tolong cari rezeki yang halal. Sekecil yang kita makan kalau dari sumber yang haram, minimal doa nggak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermimpi, berhayal bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau yang dimakan, minum, dipakai baju dari sumber yang haram. Jangan bermimpi, berhayal punya anak soleh solihah kalau masih ada sumber-sumber yang haram. Dan yang pasti kullah minna min suktin ayat haramin fannaru awlabi. Setiap tulang daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka neraka lebih utama tempatnya. Hati-hati, terutama para kepala rumah tangga. Dan para istri juga jangan ngompori suaminya. Kadang-kadang ada suami itu baik, jujur, gara-gara terus dikompori sama istrinya untuk bisa beli mobil misalnya, karena tidak memungkinkan, adanya kemudian korupsi. Ada yang kemudian jual narkoba karena untungnya besar dalam rangka untuk memenuhi permintaan sang istri untuk bisa beli mobil. Tolong bantu suami lah, jangan jadikan suami itu nanti nekat untuk berbuat dosa dan maksiat karena keinginan istri. Jadi tolong sebagai istri pahami kalau memang suami tidak mampu beli mobil, ya nggak usah dikompori, nikmati saja hidup. Orang yang beli punya mobil juga tidak selamanya enak. Kita itu memandang sesuatu enak karena kita kan belum punya. Padahal sejatinya juga tidak seperti itu. Kalau punya mobil itu resikonya juga banyak. Mulai dari kita parkir, kemudian SIM, mulai dari bensin, macam-macam. Ya servisnya, spare partnya, itu banyak sekali. Kalau tanpa kita punya mobil, kita juga bisa menggunakan mobil. Tinggal telepon saja, datang ke rumah. Bisa, sekarang gampang sekali.
Ya ini, hati-hati para suami, steril dari riba, pakai produk muslim, boykot produknya orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi Islam. Banyak sekali yang kita gunakan produknya saudara kita lah, yang muslim gitu. Kalau ada tetangga yang Islam jualan, mari kita ramaikan, kita beli di situ. Jangan beli di yang jelas-jelas orang Cina dan kafir. Indomaret, Alfamart itu bukan non muslim, Cina-Cina dan sebagainya itu. Kita lebih utama adalah orang Islam, karena mereka sendiri juga praktek seperti itu. Orang Cina, orang kafir itu beli itu kepada teman-temannya, kepada sesama mereka. Nah kita malah kadang-kadang tetangga yang lupa, yang di tetangga kita toko itu lebih mahal 100 rupiah, mahal 100 rupiah, sementara ke sana itu parkirnya 2000 macam-macam dan lain sebagainya. Sementara keuntungan mereka, Bapak Ibu, terindikasi ya ketika misalnya kita beli di Alfamart atau Indomaret itu kan misalnya kurang 100, itu kan ini didonasikan ya di apa namanya, bahasanya apa gitu ya, itu dikumpulkan seluruh Indonesia, itu miliaran. Dan itu untuk apa? Bangun gereja, biayai para misionaris. Misionaris itu mubaliknya orang-orang Kristen itu dari uang-uang panjenengan itu. Meskipun cuma 100, 200, 300, kalau kali seluruh Indonesia, sak Malang aja ada berapa mereka punya retail. Ini mari, sementara kalau kita beli kepada tetangga kita yang Islam mungkin hanya harganya mungkin lebih mahal 500 sekalipun, tetapi kan keuntungannya untuk bayari anaknya di TPA, TPG, untuk infak ke masjid, ada juga SPP untuk anaknya di pondok pesantren. Itu kan luar biasa sebenarnya. Kita bantu mereka semua ini. Ini masalah ekonomi ya. Baik, kemudian masalah pendidikan, Bapak Ibu tidak menyekolahkan anak keluarga di sekolah kafir. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia, haram hukumnya orang Islam menyekolahkan anak di sekolah kafir. Ini saya sampaikan karena di Malang ini saya beberapa kali menemukan ban sepeda saya bocor, nambal ban, iseng-iseng tanya gitu, apa Islam? Ya, anaknya berapa? 2. Sekolah di mana gitu? Di Pasang Timur, Wahid. Karena alasannya juga karena asal perut juga gratis dan setiap minggu dapat sembako. Perut. Kita menyekolahkan anak di sekolah Islam itu belum ada jaminan jadi anak soleh, apalagi disekolahkan di sekolah Kristen. Akhirnya bisa jadi pindah agama. Hati-hati ya ini ya, sekolahkan di sekolah Islam. Sekolah Islam lebih mahal Pak, macam-macam dan sebagainya, nggak apa-apa. Ini tidak hanya sekedar investasi, tapi kewajiban. Anak saya masuk sekolah waktu di Sanawiyah di pondok dulu itu 20 juta awal masuk. SPP-nya 1.700.000. Belum uang saku setiap bulan. Itu anak satu. Tapi ini kewajiban orang tua. Tidak ada investasi. Jadi nggak bisa bayangkan ya, SPP satu anak 1.700.000 plus uang sakunya kadang 500, kadang 600. Satu anak 2.300.000 setiap bulan. Tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Alhamdulillah memberikan hasil yang menyenangkan. Hafal Al-Quran 30 juz. Tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan punya uang 1 miliar, langsung anak saya hafal Al-Quran belum bisa. Maka jangan masalah mendidik anak ini. Kalau memang ada dan memungkinkan, apalagi anak itu dalam masa-masa golden age. Golden age itu apa ya? Usia emas. Yuk kita sekolahkan di sekolah yang baik. Kalau ada tahfidz Quran ikutkan. Bayar Pak, nggak apa-apa. Jar Basuki mobil. Semuanya butuh apa namanya, biaya. Saya dulu sekolah nggak begitu ya Pak, ya dulu. Sekarang beda, gitu. Harus kita fasilitasi itu semuanya. Itu di sekolah Man 3 saja, anak saya barusan masuk di Man 3 Jalan Bandung, Man 2 Jalan Bandung. Itu awal masuk sudah 18.500, 18.500. SPP-nya 1.400.000. Gak apa-apa.
Insya Allah ada. Alhamdulillah nggak pernah ditagih karena nunggak SPP atau apa gitu. Kita upayakan itu. Orang tua makan seadanya lah. Ya, mungkin sehari cuma bisa 3 kali, pagi sate, siang soto, malam rawon, nggak apa-apa. Iya kan? Kolesterol sehari itu, besoknya paginya tempe penyet, siangnya mendol, malamnya bacem gitu. Baik, intelektualitas dan kesehatan Bapak Ibu, mari kita tingkatkan ilmu terutama agama ini. Upgrade ilmu dengan kita ngaji, tolong hadir ya. Kalau ada pengajian ini kita upayakan datang ya. Saya kalau mau menyampaikan tentang keutamaan ngaji ada 20 poin. Di antaranya agar kita hadir seperti ini tiket masuk surga. Itu satu. Ya, kita datang tok loh. Ngontak ngantuk gak mau surga. Kemana sih jelas sendeng gitu itu orang biasa gimana? Ini intelektualitas, kesehatan juga gitu. Ayo Bapak Ibu ya. Ini mari kita tingkatkan. Kita terutama yang sudah 50 tahun ke atas, kesehatannya dijaga. Sehat itu mahal, sehat itu indah, dan kita bisa ibadah, bisa macam-macam gitu. Tolong, yang merusak jangan dimakan, jangan diminum. Tuh. Gorengan, terus gorengan menjes misalnya. Terus jelas minyaknya hitam, merusak itu. Ya. Enak Ustaz. Iya. Yang rebus-rebusan aja godok-godokan, gitu loh. Ya, terus yang rusak itu misalnya kalau alkohol, narkoba jelas ya, rokok. Ini saya sampaikan karena alhamdulillah di sini bapak-bapak nggak ada yang merokok, gitu ya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ya, itu tinggalkan itu karena itu merusak. Gitu ya. Udah banyak sekali bukti-bukti semuanya ini. Ini ke depan kita perbaiki kesehatan kita. Ya, insya Allah ini juga dalam rangka untuk ya anak-anak cucu agar kita bisa maksimal gitu loh. Ya. Ada yang umur 40 sudah nggak bisa kemana-mana, stroke karena kebanyakan makan durian. Hati-hati, sekali makan habis 3-4 gitu. Saya satu kom ya, satu itu saya nggak mau itu durian itu karena memang nggak senang. Jadi ini berikutnya sosial kemasyarakatan, Bapak Ibu lebih banyak ke masyarakat ya, kita biar tidak eksklusif. Densus 88 itu ketika menangkap para teroris itu rata-rata semuanya menjawab tetangga-tetangganya yang bersangkutan kurang bergaul dengan masyarakat. Bergaul dengan masyarakat tidak berarti kemudian kita ikut terus masyarakat ini joget kita ikut joget, enggak. Jadi kita pilih yang baik. Bahkan kita seperti ikan di laut, meskipun di air asin puluhan tahun kalau diambil nggak ikut asin gitu. Kita campur tapi nggak bau gitu. Bahkan kita mempengaruhi, jangan dipengaruhi. Kita mengajak, tapi jangan mau diajak. Itu bermasyarakat seperti itu. Kemudian dakwah, yang lebih giat menyampaikan, tidak harus ceramah, bisa dengan lesan atau tulisan atau apa, gitu. Memanfaatkan HP, ada status, ada apa, begitu ya, untuk kita ya, berdakwah semampu kita. Gitu. Di status itu kita tulis, ayo sholat yang baik, benar, gitu. Ayo jujur, jangan bohong, jangan dusta gitu. Dalam bidang persatuan ya kita tingkatkan untuk kita lebih bersatu, jangan mempermasalahkan perbedaan. Muhammadiyah Islam, NU Islam, sama-sama Islamnya. Ya, Rasulullah nggak kenal Muhammadiyah, nggak kenal NU. Betul, Rasulullah wafat 14 abad yang silam. Muhammadiyah lahir baru tanggal 1912, NU lahir tahun 1926, malah belakangan. Jauh lebih dulu Muhammadiyah. Rasulullah nggak kenal Muhammadiyah, nggak kenal NU. Maka mari kita yang rukun. Jadi jangan nganggap kalau Muhammadiyah NU paling benar, semuanya harus pejabat itu NU semuanya. Intinya ya, banyak sekali yang tidak benar begitu. Ini itu melakukan kesalahan, bahkan korupsi ini itu dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang politik ya nanti kita pilih partai caleg yang membela Islam. Bapak Ibu ke depan ini karena tahun 2024 ya tolong, saya akan golput, berarti kita menyerahkan nanti kepada yang menang. Kalau golput menyerahkan kepada yang menang. Kalau yang menang partai yang memusuhi Islam, ya akhirnya jadinya seperti ini. Kita sudah tahu ya, karena sistem yang ada di pemerintahan kan
nantinya pada akhirnya yang sering terjadi adalah voting. Voting itu banyak-banyakan suara. Kalau yang suaranya yang baik, insya Allah alhamdulillah kita sangat mendukung. Tapi kalau yang suaranya yang baik, yang banyak yang menang itu jelek, ya akhirnya negara banyak dibawa kepada yang tidak benar. Ulama pada diibarat persekusi, ditangkepi, difitnah, ini masuk penjara. Islam nggak dikasih ruang ini itu dan lain sebagainya. Nah itu ada di kita mau mengulang kondisi yang ada enggak nanti ke depan bukan kepada kita. Baik, sekitar saya baca karena memang waktu yang sangat terbatas. Syarat berubah yang pertama ikhlas ya karena Allah. Jadi kalau ingin berubah baik jangan karena suami, istri, mertua, tapi karena Allah saja ya. Diapresiasi, diucapin terima kasih atau tidak, yang penting kita karena Allah. Yang kedua ada kemauan kuat ya untuk berubah. Jadi maksud saya begini, motivator ustadz memberikan semangat kita untuk berubah baik itu semuanya cuma 10% perannya, 90% tergantung kita, kemauan kuat kita. Contoh, kita semuanya paham sholat malam tahajud itu penting ya. Oke, jam 1 sudah bangun malam ke kamar kecil, kita mau wudhu atau tidur tergantung siapa? Kita sendiri. Kemauan kuat untuk berubah tergantung kita sendiri. Ayo kita berubah, kita ingat gitu loh. Kalau kita mau tidur, ya Allah, ini kan kesempatan. Umur saya belum tentu nanti akan lanjut sesudah berapa menit lagi. Maka kalau ada kesempatan, masih ada nyawa, ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita mati. Baik, asyidku itu benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Gini Bapak Ibu, jangan sampai keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa. Artinya berubah baik silakan, tapi lihat dulu. Maksud saya begini, di Malang ini banyak sekali aliran-aliran sesat. Jangan asal orang itu pakai tampilannya seperti ulama, pakai Pangeran Diponegoro itu. Makanya Gus Samsudin itu kan penampilannya kayak gitu, tapi membedakan surat An-Nas dengan surat Al-Dariyat aja nggak tahu. Ya, jangan asal Gus lalu kemudian dianggap sebagai ulama, enggak. Di Belanda ada Gus tapi pelatih sepak bola, Gus Hiding. Ada Gus Buster dan macam-macam itu. Ya, jadi jangan asal Gus lalu kemudian kiai. Maka cari dulu di Lawang itu kan ada Gus Yusman Roy yang ngajarkan sholat dengan 2 bahasa diterjemahkan. Maka lihat dulu ya. Maka jangan sampai nanti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Jadi lihat dulu, mau belajar kepada ustaz mana itu harus bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa membawa kepada kebaikan dan surga. Lihatlah ustaznya itu bagaimana keluarganya, istrinya, anaknya, kesehariannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kemudian pengorbanan waktu, tenaga, biaya, bahkan nyawa ya. Berubah itu bisa kadang-kadang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, biaya, datang ke sana kemari untuk pengajian itu kan membutuhkan biaya, bahkan kadang-kadang nyawa ya, karena mungkin ada kecelakaan macam-macam dan sebagainya. Rojak watafa'ul, berharap optimis bisa, tawakal dulu kepada Allah, terus kemudian sabar ekstra, karena kalau kita mau berubah baik nggak bisa saknyet, nggak bisa kayak sulapan. Jadi harus bertahap ya, meniru orang yang soleh, sukses. Kemudian kita berusaha kumpul dengan orang-orang yang baik, ya insya Allah akan ketularan baik. Ini gampang sekali. Nomor 8, nomor 9 itu kalau pengen sukses, tirulah orang sukses. Fotokopi aja. Bagaimana caranya orang sukses? Begini, saya dulu sering beli buku-buku, beli apa itu biografi orang-orang sukses. Sampai kepada orang yang kaya-kaya itu, mulai dari Mas Agung dulu ketika di Jakarta saya baca semuanya, mulai dari jual kaki 5 macam-macam sampai sekarang bisa seperti itu punya, jadi konglomerat lah gitu. Tapi yang satu ini saya belum sukses karena saya tidak mengawali dari seperti yang beliau lakukan, karena memang dunianya beda. Beliau dari awal, dari kecil itu bisnis terus gitu. Kalau saya di pondok di agama, maka ya nggak mungkin bisa mendapatkan ini gitu. Tapi dalam bidang keagamaan ada beberapa tokoh-tokoh yang sukses itu. Baik, kemudian memilih tempat di mana kita berada. Seringlah kita ada di tempat yang baik, beraktivitas juga yang baik, dan bertahap tadi. Kemudian yang ke-13 menjadi anasir tahir, agent of change. Jangan puas baik sendiri ya, tapi baikilah orang banyak, suami, istri, anak, keluarga, tetangga. Karena kalau kita nanti baik sendiri, kemudian kita masuk surga sendiri, nggak enak. Itu benar. Kalau nggak ada teman itu nggak enak. Kita contoh ya, misalnya saya ditawari, Pak
Pak Farid di misalnya Anaya itu ada rumah besarnya 1000 meter persegi, tingkat 5. Sampean tinggal di situ tapi sendirian tok. Saya nggak mau. Meskipun sampai hari ini belum ada yang nawari gitu, belum ada. Ya, kalaupun seandainya ada yang nawari gitu, saya mau kalau saya ngajak istri dan anak. Gitu. Rumah saya kecil aja. Kalau Idul Fitri misalnya kadang-kadang istri dan anak itu di Kediri atau di Gresik, saya sendirian. Nangis Pak. Sendirian itu nggak enak. Maka ajak orang-orang baik untuk kita menjadi baik. Gitu. Baik, itu barangkali dapat saya sampaikan. Yang mudah-mudahan momentum hijrah, momentum kemerdekaan ini bisa kita respon dengan sebaik-baiknya. Ayo kita perbaiki gitu, keluarga kita. Ini sengaja saya panjangin dikit ya, karena depan saya itu nggak bisa masuk karena ada jalan sehat. Jadi saya menunggu agak sedikit siang biar mereka jalan semangatnya, baru kemudian saya pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.